Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Oktavani Majid, NIM 202111008 dari kelas 1A Manajemen. Di sini saya akan menerangkan atau berceramah tentang tasawuf, etika, moral, dan akhlak. Tasawuf berasal dari bahasa Arab tasawafa yatasofu, yang bermakna berbulu banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupai dengan ciri khas pakaian yang terbuat dari bulu domba atau disebut wool, kain wool. Dari banyaknya pengertian tasawuf yang dinyatakan oleh beberapa ahli sebagai pandangan umum, tasawuf diartikan sebagai salah satu upaya untuk dilakukan oleh para seseorang untuk mensucikan dirinya. Ada 3 macam tasawuf. 1. Tasawuf akhlak. Yang kedua, tasawuf. Yang ketiga, tasawuf syar'i. Adapun ciri-ciri umum tasawuf dalam Islam, yaitu 1. Memiliki nilai-nilai moral, dan yang kedua, timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, etika, yaitu suatu norma dan aturan-aturan yang dipakai sebagai pedoman berperilaku di masyarakat seseorang dengan sifat baik buruknya. Adapun ciri-ciri dari etika, yaitu 1. Etika tetap berperilaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Yang kedua, etika sangat berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk manusia. Yang ketiga, etika berbuat baik sekecil apapun itu akan dibalas. Dalam surat Al-Zalzalah 7-8 berbunyi, barang siapa yang bermanfaat membantu sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, pasti dia akan melihat balasannya pula. Al-Zalzalah ayat 7-8. Yang ketiga, moral. Moral adalah suatu perilaku atau suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu yang dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat antar sesama manusia-manusia. Moral arti adalah suatu yang berhubungan dengan tingkah laku, prinsip-prinsip. Adapun macam-macam dari moral, yaitu 1. Moral ketuhanan. Yang kedua, moral ideologi filsafat. Yang ketiga adalah moral etika kesusilaan. Ada juga ciri-ciri dari moral, yaitu 1. Banyak digunakan di kalangan orang-orang. Yang kedua,
terbentuk oleh sosialisasi atau proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat mempengaruhi perkembangan pribadi. Yang keempat, akhlak. Akhlak yaitu suatu sifat yang terletak pada diri sendiri seseorang yang tercermin dari tindakan dan kebiasaan perbuatan seseorang. Akhlak tergolong akhlak terpuji. Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, maka disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersifat keras bagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi dari sekelilingmu. Akhlak tercela. An-Nisa ayat 148 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah suka penyebaran perkara-perkara yang buruk-buruk. An-Nisa ayat 148. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.